Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kemunculan Majapahit mampu meruntuhkan kekuatan militer Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hayang Srijayansa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Letak geografis Sriwijaya merupakan suatu modal yang baik untuk ikut serta dalam perdagangan internasional yang mulai berkembang antara Hindia dan daratan Asia Tenggara. Berbagai kerajaan maritim yang hidup berdasarkan sektor perdagangan dan pelayaran. Penguasa Sriwijaya menguasai jalur-jalur perdagangan dan pelabuhan melalui kebiasaan menimbun barang untuk diperdagangkan. Mengatakan kebiasaan menimbun barang itu menjadi hukum adat yang disebut paksaan menimbun barang. Sriwijaya menggunakan paksaan menimbun barang untuk kewajiban kapal-kapal singgah di pelabuhannya. Dengan singgahnya kapal-kapal di pelabuhan Sriwijaya, Raja Kerajaan Sriwijaya dapat memungut bea cukai dari perdagangan yang melalui wilayah maritim Sriwijaya. Selain sebagai penguasa, Raja Sriwijaya dan para bangsawan yang melakukan perdagangan sendiri melalui perdagangan dan hukum adat yang berlaku, Raja dapat menguasai wilayah maritim dan menimbun kekayaan. Raja Sriwijaya bahkan mempunyai kapal-kapal sendiri. Selain itu, kekayaan raja dan para bangsawan juga diperoleh dari rampasan hasil peperangan dan pembajakan laut. Untuk melanggarkan kekuasaan, Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan diplomasi dengan negeri-negeri adidaya lain di sekitarnya. Melalui hubungan diplomasi tersebut, kekuasaan Sriwijaya terhadap wilayahnya mendapat pengakuan dari kerajaan lain dan juga mendapat dukungan jika ada penyerangan terhadap kerajaan tersebut. Selain melalui hubungan diplomasi, pengembangan kekuasaan Sriwijaya dilakukan melalui penguasa terhadap simbol-simbol perdagangan dan arus perdagangan yang ada dengan berbagai cara, seperti pelayaran dan ekspedisi militer. Pada sekitar tahun 1325 Masehi, peranan Sriwijaya sebagai suatu kerajaan internasional berakhir karena ditaklukkan oleh kerajaan Jawa. Saat riwayat kerajaan Sriwijaya yang sempat berjaya selama 7 abad berakhir pada sekitar tahun 1300 Masehi, muncullah kerajaan Majapahit. Sebagai kerajaan maritim angkatan laut yang kuat adalah syarat wajib untuk menjamin stabilitas dan kelangsungan suatu kerajaan. Sriwijaya mempunyai angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan kekuasaan wilayah maritimnya. Dalam struktur pemerintahan Sriwijaya, Laksamana Angkatan Laut Kerajaan sebagai jabatan militer yang sangat penting berada langsung di bawah raja penguasa tertinggi dan sejajar dengan patih. Sementara itu, Majapahit sendiri nantinya akan menjadi kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Keistimewaan Majapahit adalah
pada kemampuannya menyinergikan tradisi pelayaran perniagaan sungai dan tradisi agraris dengan potensi kemaritiman yang telah dikuasainya. Kekuasaan armada kerajaan Majapahit ditegaskan dalam Negara Kartagama. Aktivitas Majapahit yang membuktikan perkembangannya di bidang kemaritiman pada kerajaan tersebut datang dari luar Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. Kerajaan Majapahit menggunakan kapal Jung Jawa secara besar-besaran sebagai kapal angkut militer. Kapal Jung adalah kapal layar tradisional yang digunakan oleh orang Jawa pada zaman dahulu. Jung merupakan kapal laut yang besar, biasanya dipakai untuk berdagang dengan jarak yang jauh ataupun yang berperang. Jung Jawa memiliki sepasang kemudi di buritan sebuah rumah di atas geladak. Kapasitas Jung sekitar 200 sampai 500 ton dan mampu mengarungi Laut Jawa, Laut Cina, hingga Teluk Benggala. Jung Jawa yang terbesar mencapai hingga 5.000 ton, yaitu jung yang dipakai orang Jawa untuk menyerang Malaka pada tahun 1513. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini. Mau bahas tentang sejarah mana? Kalian bisa request di kolom komentar.